Jangan makan bakso dari suami mertuamu. Seketika kata itu menusuk telingaku, membuat jantungku berdetak kencang. Sejak saat itu, hidupku yang tenang berubah menjadi bahaya yang tersembunyi di balik senyum mereka. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Arini duduk di teras rumah sambil menyesap teh hangat, mencoba menenangkan pikirannya. Suasana pagi yang cerah seharusnya memberi ketenangan, tetapi hatinya tetap tegang. Beberapa hari terakhir, ia merasakan perubahan halus dalam sikap Rizal. Suaminya, yang biasanya hangat dan penuh perhatian, kini sering menatapnya dengan sorot mata yang sulit diartikan, seolah menilai, seolah menunggu sesuatu darinya. Senyum manisnya pun mulai terasa berbeda, tidak lagi murni, tapi terselip sesuatu yang membuat Arini tak nyaman. Tiba-tiba, terdengar suara akrab dari arah gang sempit di depan rumah. "Bu Arini," seru Pak Slamet, tukang bakso langganan mereka sejak lama, sambil menenteng gerobaknya. Wajahnya terlihat cemas, kerut di dahinya lebih dalam dari biasanya. Arini segera berdiri dan berjalan menghampirinya. "Pagi, Pak Slamet. Ada apa?" tanya Arini, mencoba menutupi kegelisahannya. Pak Slamet menurunkan gerobaknya, menatap Arini dengan serius. Ia menunduk sebentar, lalu menatap langsung mata Arini. "Bu, jangan makan bakso dari suami dan mertuamu," ucapnya tegas, nada suaranya rendah tapi mendesak. "Saya nggak mau ikut campur, tapi saya merasa ini penting. Hati-hati, ya, ada sesuatu yang bikin saya nggak tenang." Arini menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. Kata-kata Pak Slamet menghentak pikirannya. "Maksud Bapak?" tanyanya. Suaranya sedikit bergetar. Pak Slamet menghela napas panjang, menatapnya penuh kekhawatiran. "Kadang orang dekat kita bisa punya maksud yang gak kita ketahui. Saya cuma ingin Bu Arini aman. Jangan terlalu percaya pada mereka, Bu. Hati-hati sekali lagi." Arini menatapnya dengan campuran rasa syok dan tidak percaya. Suaminya sendiri, Rizal, yang ia cintai, seakan berada di balik kata-kata Pak Slamet. Rasa percaya yang selama ini ia bangun perlahan goyah. Ia merasa panas dingin di tubuhnya, perasaan yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Di saat yang sama, Rizal muncul dari dapur, tersenyum manis seperti biasanya. "Arini, kenapa berdiri di sini sendiri? Minum teh bareng aku saja," ucapnya lembut. Ia menyentuh lengan Arini dengan gestur hangat, tapi Arini justru menarik sedikit lengan itu, refleks. "Halo, sayang," jawab Arini, suaranya bergetar sedikit. Ia menatap mata Rizal dan mencoba mencari kepastian di sana. Namun yang ia lihat hanyalah sorot mata yang ambigu, hangat, tapi ada jarak yang tak bisa diabaikan. Rizal tersenyum, mencoba menenangkan suasana. "Pak Slamet cuma bercanda, kan? Jangan terlalu serius, nanti sakit kepala," katanya. Suaranya tetap lembut, tapi Arini merasakan sesuatu yang aneh. Senyum Rizal kali ini terlalu sempurna, terlalu terencana, seolah menutupi sesuatu. Arini memandang Pak Slamet yang masih berdiri di sana, wajahnya serius, menunggu Arini menanggapi. Ia merasakan tekanan yang meningkat di dadanya. Rasa takut bercampur bingung, tapi ia menepisnya dengan keras kepala. Ia tidak ingin terbawa panik, tidak ingin Rizal melihat ketakutannya. "Terima kasih, Pak Slamet. Saya akan hati-hati," ucap Arini akhirnya, suaranya tenang meski di dalam ia bergolak. Ia mencoba tersenyum, tapi Pak Slamet hanya mengangguk singkat, lalu mendorong gerobaknya menjauh. Kepergian Pak Slamet meninggalkan ruang hampa, seolah tekanan itu semakin menekan Arini dari segala arah. Arini menutup pintu teras dan duduk kembali. Tangannya gemetar halus saat menyalakan ponsel untuk memeriksa dokumen keuangannya. Secara sadar ia tahu, ini bukan tentang bakso semata, tetapi tentang kepercayaan yang mulai retak. Ia merasa seperti berada di persimpangan, menunggu tanda bahaya berikutnya atau tetap pura-pura tenang. Sementara itu, Rizal duduk di sofa, menatap Arini dengan sorot mata yang sulit diartikan. "Kamu kenapa? Kelihatan gelisah," tanyanya. Suaranya lembut tapi ada nada kecil yang membuat Arini berhenti sejenak. Arini menelan ludah, napasnya tersengal sebentar.
Ia tahu ini bukan sekadar kegelisahan kecil. Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang perlu ia perhatikan lebih jauh. Tapi bertanya terlalu terang-terangan bisa membangkitkan kecurigaan Rizal. Hatinya menegang, pikirannya berlomba-lomba menimbang risiko dan konsekuensi. Malam itu, Arini tidur dengan mata setengah terbuka, mendengar suara angin di luar dan bayangan Pak Slamet yang menegur. Rasa takut dan kewaspadaan bercampur menjadi satu. Ia tahu, langkah kecil berikutnya, mungkin sekadar menunda makan bakso, memeriksa dokumen, atau diam-diam mengamati Rizal, bisa menjadi keputusan yang penuh risiko. Di dalam benaknya, konflik batin itu mulai mengeras. Apakah ia akan terus percaya pada suami dan mertuanya, atau mulai menyiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk? Tekanan itu belum hilang, bahkan justru meningkat, meninggalkan Arini dalam kebimbangan yang menegangkan menjelang malam. Malam setelah peringatan Pak Slamet masih menghantui Arini. Tidurnya terasa berat, pikirannya berkecamuk antara rasa takut dan dorongan untuk percaya pada suami. Setiap gerakan Rizal yang biasa terasa hangat kini tampak penuh maksud tersembunyi. Meski begitu, hatinya menolak untuk terlalu curiga. Ia ingin meyakinkan diri bahwa keluarga suami, terutama Ibu Rika, tidak akan menaruh bahaya padanya. Keesokan harinya, Arini sedang menata dokumen di ruang tamu ketika terdengar ketukan lembut di pintu. Ibu Rika masuk dengan senyum manis yang sempurna, membawakan beberapa berkas yang katanya penting untuk investasi keluarga. Suara Ibu Rika lembut, penuh perhatian, seolah peduli pada masa depan Arini. Arini sayang, aku menemukan peluang investasi yang menarik. Ini bisa menguntungkan kita semua, kata Ibu Rika sambil meletakkan dokumen di atas meja. Matanya menatap Arini dengan hangat, tapi ada sesuatu di balik senyum itu, tekanan halus yang membuat Arini menegang. Arini menelan ludah, hatinya bercampur antara ingin percaya dan waspada. Ia tahu Ibu Rika selalu menekankan pentingnya keuntungan dan kendali keluarga. Ada sesuatu yang terasa tidak wajar, tapi senyum manis dan nada lembut Ibu Rika membuat Arini ragu menolak secara terang-terangan. Terima kasih, Bu. Aku akan pelajari dulu, jawab Arini hati-hati, mencoba tetap tenang. Ia tidak ingin menyinggung Ibu Rika, tapi jantungnya berdegup cepat. Ia bisa merasakan tekanan halus dari setiap kata Ibu Rika. Saran itu tampak seperti perhatian, tapi ada maksud tersembunyi di baliknya. Setelah Ibu Rika pergi, Arini duduk menunduk, memandangi dokumen di mejanya. Ia merasa seperti berada di persimpangan, antara keinginan untuk mempercayai keluarga suami dan rasa takut akan niat tersembunyi mereka. Perasaan tidak nyaman itu semakin jelas, seperti bisikan gelap yang sulit diabaikan. Ponsel Arini berbunyi. Pesan dari Budi, sahabat lama yang selalu peduli padanya, muncul di layar. Arini, hati-hati sama Rizal. Aku tahu ini terdengar aneh, tapi aku khawatir dia nggak sejujur yang kamu kira. Bisa kita bicara malam ini? Arini menarik napas panjang, perasaan cemasnya meningkat. Ia tahu Budi selalu memperhatikannya dari jauh, tapi menerima kekhawatiran itu membuat hatinya semakin gelisah. Di satu sisi, ia ingin meyakinkan diri bahwa Rizal dan keluarganya baik. Di sisi lain, suara Budi yang penuh peringatan menambah rasa takut. Malam itu, Arini duduk di balkon sambil menatap lampu kota yang redup. Hatinya berperang, ingin mendengar kata hati dan waspada, atau tetap percaya dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Ia merasa tertekan, seolah berada di tengah kabut yang tidak bisa menembus. Budi datang beberapa jam kemudian, duduk di kursi tamu dengan sikap tenang tapi serius. Arini, aku nggak bisa diam. Ada beberapa hal tentang Rizal yang aku tahu, dan aku takut kamu akan terluka, ucapnya, matanya menatap Arini dengan penuh perhatian. Arini menunduk, napasnya tertahan. Aku tahu kau cuma ingin melindungiku, Bud. Tapi, kalau aku langsung menolak suami atau keluarga, nanti mereka curiga, jawabnya dengan suara pelan. Hatinya terasa terjepit. Ia ingin melindungi dirinya, tapi takut konsekuensi terbuka jika salah langkah. Budi menepuk tangan Arini perlahan, memberi dukungan tanpa menekan. Aku nggak minta kamu langsung percaya aku atau menentang mereka. Tapi percayalah, hati-hati itu bukan salah. Hanya siapkan diri, jangan biarkan mereka menguasai semuanya begitu saja. Arini menutup mata sejenak. Kata-kata Budi menambah beban emosionalnya.
ia merasa antara terjaga dan gelisah. Tekanan itu membuatnya sadar. Langkah selanjutnya, apakah mulai menyelidiki, menunda keputusan soal aset, atau hanya mengamati, akan membawa risiko. Sambil membuka kembali dokumen investasi Ibu Rika, Arini menyadari bahwa rasa ingin percaya dan rasa takut bertarung di dalam dirinya. Ia memutuskan untuk menunggu malam berikutnya, diam-diam mengamati setiap gerak-gerik suami, dan mulai mencatat hal-hal yang aneh. Keputusan kecil ini, meski tampak sederhana, sudah menjadi langkah pertama dalam persiapan menghadapi kemungkinan terburuk. Arini menatap lampu ruang tamu yang hangat, hatinya penuh tekanan baru. Antara kepercayaan yang rapuh, rasa takut yang meningkat, dan ketegangan batin yang membuat setiap napasnya terasa berat. Ia tahu, langkah kecilnya malam itu bisa menentukan keamanan dan masa depan yang belum jelas. Pagi itu, Arini masih terjebak dalam kebingungan batin yang tersisa dari malam sebelumnya. Bayangan perhatian palsu Ibu Rika dan pesan hati-hati dari Budi terus berputar di kepalanya. Setiap gerak Rizal dan Ibu Rika yang biasa terasa hangat kini tampak penuh maksud tersembunyi. Meski begitu, hatinya menolak untuk terlalu curiga. Ia ingin mempercayai keluarga suami, sekaligus menjaga diri tetap waspada. Di meja makan, Rizal dan Ibu Rika duduk berhadapan dengannya, tersenyum manis. Rizal menyuapkan mangkuk bakso hangat ke arah Arini, sementara Ibu Rika menambahkan, "Cicipi, nak. Ini spesial kami buatkan untukmu. Biar kamu lebih segar dan semangat, sekaligus investasi kesehatan. Hehe." Nada Ibu Rika lembut, hangat, tapi ada tekanan halus yang membuat Arini menegang. Arini menatap mangkuk itu. Aromanya menggoda, hangat dan lezat. Ia ingin percaya, ingin merasa aman. Tapi bayangan Pak Slamet muncul dalam benaknya. "Jangan makan bakso dari suami dan mertuamu." Kata-kata itu menggema, membuat setiap sendok terasa seperti ujian. Dengan tangan gemetar, Arini mengambil satu sendok bakso dan mencoba sedikit. Tidak lama kemudian, perutnya mulai terasa mual, ada rasa panas di tenggorokan, dan kepalanya sedikit pening. Ia menahan diri agar tidak panik di depan Rizal dan Ibu Rika. Tubuhnya terasa lemah, dan hatinya dipenuhi perasaan cemas. Apakah ini tanda bahaya yang Pak Slamet maksudkan? Atau sekadar rasa tidak nyaman biasa? Tepat saat itu, terdengar ketukan lembut di pintu dapur. Pak Slamet muncul, matanya menatap Arini penuh kekhawatiran. "Bu, aku nggak bisa diam lagi," katanya sambil menahan gelisah. "Aku yakin, ada sesuatu yang dicampur di bakso itu. Aku takut ikut campur terlalu jauh, tapi aku nggak bisa membiarkan Bu Arini makan tanpa sadar." Arini menatapnya dengan mata terbelalak. Campur aduk antara terkejut, takut, dan bingung memenuhi dirinya. "Pak Slamet, maksud Bapak?" tanyanya dengan suara serak. Pak Slamet menunduk sebentar, lalu menatap Arini dengan serius. "Aku nggak tahu detailnya, Bu, tapi aku pernah dengar. Kadang orang dekat kita punya maksud tersembunyi. Aku takut Bu Arini akan terluka. Tolong, jangan makan lagi kalau ada keraguan," ujarnya, nada suaranya pelan tapi tegas. Rasa takut Arini semakin kuat, tetapi hatinya juga dipenuhi kebingungan. Ia mencintai Rizal, ingin mempercayai suaminya, tapi kini Ibu Rika pun ikut terlibat dalam ancaman itu. Setiap gerak dan kata-kata mereka terasa ambigu, penuh maksud tersembunyi. Arini merasa seperti berdiri di ambang jurang. Cinta yang selama ini ia bangun bertabrakan dengan ketakutan yang membakar hatinya. Rizal menatap Arini dengan cemas, seolah membaca perubahan warna di wajahnya. "Arini, kamu kenapa? Muka kamu pucat. Jangan bilang ini karena bakso kami, ya?" katanya sambil tersenyum lembut. Senyum itu, yang dulu membuat Arini merasa aman, kini justru memicu rasa curiga yang lebih dalam. Arini menenangkan diri sebisa mungkin, duduk dan memegangi perutnya yang mulai terasa nyeri. Ia tahu jika ia menolak bakso atau menunjukkan keraguannya, Rizal dan Ibu Rika bisa curiga. Tapi jika ia terus makan dan mempercayai sepenuhnya, ia menghadapi risiko yang belum ia pahami sepenuhnya. Tekanan batin itu meningkat, menekan hatinya dengan intensitas yang belum pernah ia rasakan. Pak Slamet masih berdiri di pintu dapur, diam tapi waspada. Arini menatapnya sebentar, kemudian menunduk, menyadari bahwa ia harus membuat keputusan kecil. Apakah menelan rasa takut itu dan pura-pura aman,
atau mulai menahan diri dan waspada secara diam-diam. Dengan napas panjang, Arini akhirnya berkata lirih, Aku tidak akan makan lagi, Pak. Aku akan berhati-hati. Kata-kata itu terasa berat keluar dari bibirnya. Ia tahu langkah kecil ini bisa menimbulkan kecurigaan Rizal dan Ibu Rika, tetapi hatinya memberi isyarat untuk melindungi diri. Malamnya, Arini duduk di balkon sendirian, menatap cahaya lampu kota yang redup. Hatinya masih bergolak. Perasaan cinta, takut, dan curiga bercampur, menciptakan tekanan batin yang semakin berat. Ia menyadari bahwa langkah berikutnya, mengamati perilaku suami dan Ibu Rika, memeriksa dokumen, atau menyelidiki bakso lebih jauh, bukan lagi sekadar kewaspadaan, tapi kebutuhan untuk bertahan hidup. Arini menunduk, memegang mangkuk kosong di tangannya, dan memutuskan untuk diam-diam memulai pengawasan terhadap Rizal dan Ibu Rika. Sebuah keputusan kecil tapi berisiko yang menandai pergeseran besar dalam konflik batinnya. Tekanan emosional meningkat, cinta dan ketakutannya berperang dalam diam, menyiapkan panggung untuk bahaya yang lebih nyata. Malam itu, Arini duduk di balkon sambil menatap cahaya lampu kota yang berpendar samar. Hatinya masih bergejolak setelah pengalaman bakso yang membuatnya mual. Bayangan Rizal dan Ibu Rika terus menghantui pikirannya, dan rasa takut bercampur curiga tak kunjung reda. Hatinya tahu, langkah kecil yang diambil kemarin, mengamati diam-diam, baru permulaan dari apa yang harus ia lakukan. Keesokan harinya, suasana rumah terasa tegang. Rizal duduk di ruang tamu dengan senyum manisnya, sementara Ibu Rika memegang beberapa dokumen, menatap Arini dengan ekspresi hangat namun penuh tekanan. Arini, ini penting. Kita perlu menandatangani dokumen ini secepatnya agar semua urusan keluarga jelas dan rapi, ujar Ibu Rika, nada suaranya lembut namun tegas, menekankan urgensi. Rizal menambahkan sambil menatap Arini, ya sayang, ini untuk keamanan kita semua. Jangan lama-lama, nanti repot sendiri. Senyum mereka tampak tulus, tetapi Arini merasakan ada sesuatu yang disembunyikan di balik ketulusan itu. Jantungnya berdegup cepat, dan hatinya dipenuhi perasaan terjepit. Arini menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Ia ingin percaya pada suami dan mertuanya, tapi pengalaman bakso kemarin membuatnya ragu. Ia merasa seperti berada di persimpangan. Menolak berarti menimbulkan konflik terbuka, tetapi menandatangani dokumen tanpa teliti bisa membuatnya kehilangan segalanya. Saat itu, Budi datang berkunjung, duduk di kursi tamu dengan tatapan serius namun penuh kelembutan. Arini, kamu terlihat tertekan. Tenang dulu, jangan sampai mereka menekanmu membuat keputusan terburu-buru, ucap Budi sambil menepuk tangan Arini perlahan. Arini menunduk, napasnya tersengal. Aku merasa terjepit, Bud. Kalau aku menolak, mereka akan curiga. Kalau aku setuju, aku takut semuanya hilang, katanya, suaranya pelan. Hatinya berperang antara rasa takut dan dorongan untuk melindungi diri sendiri. Budi mengangguk, mencoba menenangkannya. Aku ngerti, Arini. Tapi percayalah, kita bisa atur strategi diam-diam. Jangan tunjukkan ketakutanmu, tapi mulai selidiki semua dokumen itu. Hati-hati, tapi jangan biarkan mereka mendominasi. Arini menatap dokumen yang masih di tangan Ibu Rika. Tangannya gemetar saat ia mengambilnya diam-diam ketika Ibu Rika dan Rizal keluar sebentar ke dapur. Jantungnya berdegup cepat, dan rasa tegang memenuhi seluruh tubuhnya. Ia mulai memeriksa setiap lembar, menandai hal-hal yang terasa janggal. Dokumen itu terlihat formal dan rapi, tapi ada istilah dan klausul yang membuat hatinya semakin curiga. Setiap halaman yang dibaca menambah tekanan batinnya. Arini merasa seperti masuk ke dalam labirin, di mana setiap langkahnya harus diperhitungkan dengan cermat. Ia ingin menemukan kebenaran, tapi takut jika ketahuan, Rizal dan Ibu Rika akan marah dan situasinya bisa menjadi lebih berbahaya. Di tengah penyelidikan diam-diam itu, Arini menatap jendela ruang tamu, melihat Rizal dan Ibu Rika kembali duduk, tersenyum manis. Senyum mereka kali ini terasa mengintimidasi, bukan menenangkan. Tekanan emosionalnya meningkat, rasa takut bercampur dengan ketegangan, dan hatinya terasa sesak. Ia sadar bahwa langkah berikutnya, mengamati perilaku mereka, memeriksa dokumen secara diam-diam, bahkan meminta bantuan Budi, bukan lagi sekadar kewaspadaan,
tapi kebutuhan untuk bertahan dan melindungi aset serta hidupnya. Arini menutup dokumen itu perlahan dan menarik napas panjang. Ia menyadari, keputusan kecil berikutnya sangat penting. Apakah akan langsung mengonfrontasi atau tetap diam sambil menyiapkan strategi? Tekanan itu membuatnya semakin tegang, dan rasa terjepitnya semakin terasa setiap detik. Hatinya kini dipenuhi konflik batin yang lebih kompleks. Cinta terhadap suami, rasa hormat terhadap mertua, dan ketakutan yang terus membayangi. Arini duduk di meja kerja, menyalakan lampu kecil, dan memutuskan untuk menyelidiki dokumen-dokumen keuangannya secara diam-diam, sambil tetap menjaga sikap sopan di depan Rizal dan Ibu Rika. Keputusan kecil ini berisiko, tetapi hatinya tahu bahwa itu adalah langkah pertama untuk melindungi diri dan masa depannya. Tekanan emosional meningkat tajam, dan konflik batinnya semakin kompleks, menyiapkan panggung untuk ketegangan yang lebih besar. Malam itu, Arini duduk di meja kerja, menyalakan lampu kecil, dan membuka kembali dokumen-dokumen yang ia sembunyikan diam-diam. Tangan dan pikirannya bergerak hati-hati, mencatat setiap hal yang janggal. Hatinya masih bergolak setelah tekanan dari Rizal dan Ibu Rika kemarin. Rasa takut bercampur dengan tekad untuk menemukan kebenaran. Keesokan harinya, suasana rumah terasa lebih tegang dari sebelumnya. Rizal mendekat dengan senyum manis, membelai tangan Arini dengan lembut. "Sayang, aku cuma ingin kamu percaya padaku. Semua ini demi kita. Tolong jangan ragu," ucapnya dengan suara lembut, seolah menenangkan. Arini menatapnya, merasakan gelombang emosi yang saling bertentangan. Cinta yang tulus, curiga yang makin tajam, dan ketakutan yang mencekam. Senyum Rizal, yang dulu membuatnya merasa aman, kini terasa manipulatif, indah di permukaan tapi menyembunyikan tekanan. "Rizal, aku hanya ingin memastikan semuanya aman dulu," jawab Arini hati-hati, mencoba menahan gemetar di tangannya. Rizal mencondongkan tubuh, memeluk Arini dari belakang, dan membisikkan kata-kata manis. "Sayang, percayalah padaku. Tapi kita harus memutuskan segera soal dokumen itu. Jangan tunda lagi, nanti semua ruwet," ujarnya sambil tersenyum, nada lembut tapi menekan. Arini merasa terjepit. Ia ingin percaya pada suaminya, tapi tekanan batinnya semakin kuat. Setiap dorongan Rizal untuk membuat keputusan cepat membuat hatinya bergolak, antara menyerah pada rasa takut dan mempertahankan kewaspadaan yang mulai berkembang. Di sudut rumah, Vina, sahabat dekat Arini yang sering datang untuk membantu, diam-diam mengamati dari jauh. Ia menatap Arini dengan mata penuh peringatan, lalu memberi kode kecil, mengangkat alis dan menepuk meja perlahan. Arini menangkap isyarat itu, jantungnya berdetak lebih cepat. Pesan Vina jelas, hati-hati dengan permainan Rizal dan Ibu Rika. Setelah Rizal keluar sebentar ke dapur, Arini menunduk, memeriksa dokumen lagi. Ia mulai menuliskan catatan kecil, menandai kata-kata yang terasa janggal dan tanggal yang mencurigakan. Setiap lembar yang ia tinjau menambah rasa takut sekaligus tekadnya. Ia menyadari, ini bukan sekadar dokumen formal, tapi alat untuk mengendalikan dan menekan dirinya. Rizal kembali dan menatap Arini, tersenyum manis seperti sebelumnya. "Sayang, kamu sudah lama sendiri. Jangan terlalu serius, nanti stres," katanya sambil duduk di sampingnya, menyentuh tangannya perlahan. Arini menahan napas. Sentuhan itu, yang biasanya menenangkan, kini menimbulkan rasa tidak nyaman. Ia menyadari bahwa Rizal pandai menyembunyikan maksudnya di balik kasih sayang. Vina, dari jauh, mengamati setiap gerak Arini dan Rizal. Dengan gerakan tangan halus, ia memberi kode lagi untuk tetap waspada. Arini menangkap pesan itu, merasa lega sekaligus semakin gelisah. Ia tidak sendirian, tapi situasinya semakin kompleks. Di ruang kerja, Arini menutup dokumen sebentar dan menatap jendela. Bayangan Rizal dan Ibu Rika bergeser di mata pikirannya, tersenyum penuh maksud. Tekanan batinnya meningkat. Ia merasa seperti berada di tengah pusaran air. Semakin ia bergerak, semakin sulit menemukan pijakan aman. Setiap langkah, sekecil apapun, kini membawa risiko besar. Arini menarik napas panjang, menenangkan diri. Ia sadar bahwa langkah berikutnya harus hati-hati. Mencatat perilaku mencurigakan, menimbun bukti, dan menyiapkan strategi tanpa menimbulkan kecurigaan. Keputusan kecil ini, meski tampak sederhana,
berisiko tinggi jika ketahuan. Namun, ia tahu bahwa menyerah atau terlalu percaya akan membuatnya kehilangan kendali atas aset dan hidupnya sendiri. Arini menulis catatan baru, hati-hatinya tegang namun tekadnya mulai terbentuk. Ia tahu, langkah diam-diam ini adalah awal dari permainan yang lebih besar, di mana setiap gerak suami dan mertuanya harus dicatat dan dianalisis. Tekanan emosional meningkat tajam, dan konflik batinnya kini memasuki fase kritis. Antara cinta, ketakutan, dan kewaspadaan yang terus memburuk, menyiapkan panggung untuk konfrontasi lebih nyata. Pagi itu, Arini bangun dengan kepala yang berat dan perasaan gelisah yang menekannya. Bayangan Rizal dan Ibu Rika yang tersenyum manis namun menekan masih membayang di pikirannya. Setiap kata, setiap gerakan, terasa seperti pengingat bahwa asetnya dan bahkan dirinya bisa saja terancam. Ia duduk di meja makan, menatap secangkir teh yang mulai mendingin, mencoba menenangkan jantungnya yang berdetak cepat. Ketika Rizal dan Ibu Rika masuk, suasana menjadi semakin menekan. Rizal menyodorkan dokumen aset lain, sementara Ibu Rika ikut menekankan urgensi keputusan. Arini, kalau semua ini selesai hari ini, kita bisa fokus pada masa depan, kata Rizal dengan nada lembut tapi menekan. Senyum manisnya seakan memeluk Arini, tetapi hati Arini justru mencelos. Ibu Rika menambahkan, ya sayang, jangan terlalu lama menunda. Ini untuk kebaikan semua, supaya semuanya jelas dan aman. Arini menelan ludah, rasa panik merayapi setiap saraf di tubuhnya. Suara mereka terdengar seperti gema yang menekan, membungkam logikanya. Setiap kata tentang aset dan masa depan membuatnya merasa terpojok, seperti harus memilih antara kepatuhan atau keselamatan dirinya sendiri. Setelah Rizal dan Ibu Rika pergi sebentar ke kamar lain, Budi muncul lewat pintu samping, wajahnya serius tapi penuh perhatian. Arini, aku lihat kamu mulai tegang. Ini saatnya berpikir logis, ucap Budi, duduk di sebelahnya. Matanya menatap Arini dengan penuh dukungan. Arini menggigit bibir, menunduk, hatinya masih bercampur aduk antara takut dan ingin bertindak. Bud, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Setiap langkah bisa membuat mereka curiga, tapi aku nggak bisa terus diam, katanya lirih, napasnya tersengal. Budi menepuk lembut tangannya. Kamu nggak harus langsung melawan mereka atau menunjukkan ketakutanmu. Mulailah diam-diam mengamankan bukti dan aset pentingmu. Catat semua perilaku mencurigakan, simpan dokumen asli, dan jangan tunjukkan kalau kamu curiga. Itu langkah pertama yang aman. Arini menatap Budi, matanya basah, tetapi ada kilatan tekad yang perlahan muncul. Kata-kata Budi memberi arah bagi pikirannya yang semula panik. Ia mulai menyadari bahwa rasa takutnya harus dikombinasikan dengan logika dan strategi hati-hati. Hatinya masih bergejolak. Setiap keputusan bisa berisiko, tapi diam saja bukan pilihan. Siang harinya, Arini duduk di ruang kerja, membuka lembar demi lembar dokumen asetnya yang sudah diam-diam ia simpan. Ia mulai menandai bagian-bagian yang mencurigakan, menyusun catatan perilaku Rizal dan Ibu Rika, serta menimbun bukti-bukti kecil yang mungkin berguna nanti. Setiap gerakan memperkuat tekadnya, tetapi rasa takut tak hilang. Ia merasa seperti berdiri di atas jembatan tipis antara keamanan dan bahaya. Rasa panik muncul lagi ketika ia mendengar suara langkah Rizal dan Ibu Rika kembali mendekat. Arini menunduk, menyembunyikan dokumen di dalam laci, dan berusaha menampilkan wajah tenang. Hatinya terasa tegang. Setiap detik yang lewat adalah ujian antara kontrol diri dan ketakutan yang menyesakkan. Vina muncul dari ruang tamu dengan senyum kecil, memberi kode rahasia kepada Arini agar tetap berhati-hati. Arini menangkap sinyal itu, dan sejenak rasa lega menyelinap, meski tekanan batinnya tetap berat. Ia tahu, bantuan teman bisa membimbingnya, tapi keputusan akhirnya tetap harus datang dari dirinya sendiri. Malam harinya, Arini duduk di balkon dengan cahaya lampu kota redup di depannya. Tangannya memegang pena, mencatat hal-hal penting, sambil menata rencana hati-hati. Ia sadar bahwa konflik batinnya semakin kompleks. Takut kehilangan segalanya, takut menyinggung Rizal dan Ibu Rika, tetapi juga tidak bisa diam menunggu bahaya menimpa. Arini menarik napas panjang, menatap dokumen dan catatan yang ia susun. Hatinya tegang, tetapi ada kilatan tekad. Ia akan mulai merencanakan langkah hati-hati, menyelidiki, mengamankan bukti dan aset,
sambil tetap menjaga citra tenang di depan Rizal dan Ibu Rika. Keputusan kecil ini berisiko tinggi, namun menandai titik awal strategi Arini untuk melindungi diri dan asetnya. Tekanan emosional meningkat, konflik batin semakin berat, dan ketakutan harus berpadu dengan logika untuk menghadapi permainan manipulatif yang semakin nyata. Malam itu, Arini masih duduk di ruang kerja, menatap tumpukan dokumen yang semakin menumpuk di mejanya. Setiap lembar yang dibaca dan setiap catatan yang dibuat terasa menambah tekanan batin yang tak tertahankan. Bayangan Rizal dan Ibu Rika terus menghantui pikirannya. Ia tahu, langkah hati-hati yang mulai ia rencanakan kini harus diimbangi kewaspadaan yang lebih tinggi. Keesokan harinya, Rizal mendekatinya dengan ekspresi serius namun tetap tersenyum. Arini, aku pikir kamu harus mengerti maksudku. Semua yang aku lakukan soal aset ini, demi masa depan kita, ujarnya dengan nada yang terdengar lembut, tapi ada ketegasan tersembunyi di balik kata-katanya. Senyum manisnya tidak lagi menenangkan. Sebaliknya, ia menimbulkan rasa cemas yang mencekam. Arini menatap suaminya, hatinya berdebar kencang. Kata-kata Rizal seolah membuka sedikit tirai, menyingkap niatnya, menguasai aset dengan dalih kebaikan. Hatinya terasa terpojok. Kepercayaan yang ia bangun selama ini terguncang, digoyang oleh tekanan yang nyata dan manipulatif. Rizal, tapi aku hanya ingin memastikan semuanya aman, jawab Arini dengan suara lirih, mencoba menahan gemetar di tangannya. Panik dan rasa takut bercampur menjadi satu, menekan logikanya. Ia menyadari bahwa setiap jawaban harus hati-hati. Satu kata salah bisa menimbulkan kecurigaan dan mempercepat rencana Rizal. Ibu Rika masuk ke ruang kerja tanpa mengetuk, membawa senyum manisnya yang penuh tekanan terselubung. Arini, kamu harus paham posisi kita. Kalau semua ini berjalan lancar, kamu dan keluarga akan aman. Tapi, jika menunda terlalu lama, konsekuensinya tidak bisa dihindari, ucapnya sambil menatap Arini penuh makna. Nada yang lembut itu menyembunyikan ultimatum terselubung. Pilihannya jelas, tunduk atau menghadapi risiko. Arini menelan ludah, jantungnya berdegup tak beraturan. Bayangan bakso yang membuatnya mual, pesan Pak Slamet, dan catatan kecilnya tentang perilaku mencurigakan Rizal dan Ibu Rika kembali memenuhi pikirannya. Tekanan batinnya meningkat tajam. Ia merasa seperti berada di tengah perang antara rasa takut dan kewaspadaan logis. Setelah Rizal dan Ibu Rika pergi sebentar, Arini duduk menunduk, mencoba menenangkan diri. Tangannya gemetar saat ia membuka laci kecil yang berisi bukti-bukti diam-diam. Catatan perilaku mencurigakan, dokumen yang mencurigakan, dan satu hal yang membuat hatinya berdebar, bekas sampel bakso yang pernah membuatnya mual. Arini menatapnya dengan cemas. Ada kemungkinan racun digunakan pada bakso itu, dan ia harus berhati-hati. Budi datang melalui pintu samping. Wajahnya serius namun tenang. Arini, aku lihat sekarang tekanan mereka semakin nyata. Saatnya kita mulai mengumpulkan bukti lebih konkret, tapi tetap hati-hati, ucapnya sambil menepuk bahu Arini. Kata-kata itu menenangkan sekaligus menimbulkan dilema baru. Tindakan harus cepat, tapi risiko jika ketahuan juga tinggi. Arini menatap dokumen dan bukti kecil di depannya, napasnya tersengal. Hatinya dipenuhi konflik, takut, cemas, tetapi ada dorongan logis untuk bertindak. Ia tahu, diam saja bukan lagi pilihan. Setiap detik yang ia tunda memberi Rizal dan Ibu Rika kesempatan untuk memperkuat rencana mereka. Tekanan emosional meningkat tajam, membuat hatinya bergetar namun tekadnya perlahan terbentuk. Siang itu, Arini mulai menyusun strategi hati-hati. Ia menandai bukti-bukti yang mungkin menunjukkan kecurangan Rizal dan Ibu Rika, menyembunyikan dokumen asli di tempat aman, dan mulai mencatat pola perilaku mereka. Setiap langkah membuatnya merasa lebih berdaya, meski rasa takut tetap membayangi setiap gerakannya. Arini menatap jendela ruang kerja, menahan napas, dan memutuskan untuk mengumpulkan bukti racun bakso secara diam-diam, sambil tetap menjaga sikap sopan di depan Rizal dan Ibu Rika. Keputusan kecil ini berisiko tinggi, namun merupakan langkah pertama yang nyata untuk menghadapi ancaman yang kini terlihat jelas. Tekanan emosional meningkat, konflik batinnya semakin berat, dan Arini kini berdiri di persimpangan antara rasa takut dan logika, menyiapkan panggung untuk konfrontasi lebih nyata. Arini menghela napas panjang saat duduk di balkon rumah,
Tangannya masih memegang catatan tentang perilaku mencurigakan Rizal dan Ibu Rika. Malam itu terasa lebih sunyi, tapi hatinya penuh ketegangan. Bayangan ancaman yang kini terlihat jelas membuat setiap detik seolah menuntut kewaspadaan tinggi. Ia menyadari, langkah-langkah hati-hati yang selama ini ia ambil masih belum cukup. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu samping. Pak Slamet muncul, wajahnya serius, matanya menatap Arini penuh kekhawatiran. "Bu, aku nggak bisa diam lagi," katanya sambil masuk ke balkon. "Aku harus bilang ini, hidup Bu Arini bisa terancam. Mereka bukan hanya bermain-main soal aset. Aku pernah melihat hal-hal yang membuatku takut untuk ikut campur. Tapi Bu Arini harus tahu." Arini menatap Pak Slamet, jantungnya berdegup kencang. Kata-kata itu menambah ketegangan yang sudah lama bersembunyi di dadanya. "Pak, maksud Bapak, bagaimana?" tanyanya dengan suara bergetar. Pak Slamet menghela napas, menunduk sebentar, lalu menatap Arini dengan mata yang tegas. "Aku nggak tahu pasti, tapi kalau Bu terus diam dan percaya sepenuhnya, risiko. Aku takut Bu bisa terluka. Tolong, hati-hati dengan setiap langkah. Jangan anggap ini ancaman main-main." Arini menelan ludah, rasa takut memenuhi dirinya, tetapi di sisi lain, logikanya mulai bergerak cepat. Semua yang terjadi selama beberapa minggu terakhir, bakso yang membuatnya mual, tekanan dokumen, perilaku Rizal dan Ibu Rika yang manipulatif, menjadi potongan teka-teki yang harus ia selesaikan. Tekanan batinnya meningkat tajam, rasa takut dan dorongan logis beradu. Saat itulah Budi muncul melalui pintu ruang tamu, wajahnya serius namun menenangkan. "Arini, aku sudah menunggu momen yang tepat. Kalau kamu setuju, aku bisa membantu diam-diam memasang pengawasan. Kamera kecil, catatan gerak-gerik, semuanya aman tanpa mereka tahu," katanya sambil menepuk tangan Arini perlahan. Arini menatap Budi, hati dan pikirannya bergolak. Tawaran itu adalah peluang nyata untuk mengumpulkan bukti dan melindungi aset serta diri sendiri. Tapi rasa takutnya menahan langkahnya. Jika ketahuan, konsekuensinya bisa jauh lebih berbahaya. Ia menutup mata sejenak, membayangkan risiko yang akan dihadapinya. "Bud, aku takut. Kalau ketahuan, Rizal dan Ibu Rika bisa marah besar. Bahkan lebih dari sebelumnya," ujarnya lirih. Tangannya gemetar saat memegang pena di atas catatan. Budi menepuk bahu Arini lagi. "Aku paham, Arini. Tapi kita harus mulai bertindak. Diam saja bukan lagi pilihan. Kita mulai dari langkah kecil, aman, dan hati-hati. Aku akan membantumu, tapi keputusan akhirnya tetap di tanganmu," ujarnya. Arini membuka mata, matanya menatap dokumen yang tersebar di mejanya, lalu bukti-bukti bakso yang pernah membuatnya mual. Setiap lembar dan catatan itu menambah keberanian kecil yang mulai tumbuh dalam dirinya. Ia sadar, rasa takut harus dipadukan dengan strategi hati-hati. Tekanan emosionalnya meningkat, tetapi di balik ketakutan itu muncul tekad untuk melindungi diri dan masa depannya. Ia menarik napas panjang, menunduk, dan mulai menyusun rencana langkah demi langkah, menandai titik-titik penting untuk pengawasan, menyusun bukti-bukti yang sudah ia kumpulkan, dan menyiapkan strategi untuk menghadapi Rizal dan Ibu Rika secara diam-diam. Hatinya masih bergetar, tapi pikirannya bekerja cepat. Setiap gerak dan setiap keputusan kini menjadi taruhan. Malam itu, Arini duduk di ruang kerjanya, menyalakan lampu kecil, dan mulai menyiapkan perangkat pengawasan kecil yang Budi bawa. Tangannya gemetar, tetapi ia menahan diri, fokus pada satu hal, keselamatan dan keamanan asetnya. Tekanan batinnya mencapai puncak baru, rasa takut bercampur dengan dorongan logis dan keberanian yang perlahan muncul. Arini menarik napas panjang, menatap bukti-bukti yang telah ia kumpulkan, dan memutuskan untuk memulai pengawasan diam-diam terhadap Rizal dan Ibu Rika, sebuah keputusan kecil namun sangat berisiko. Ia tahu, langkah ini adalah awal dari perjuangan nyata untuk melindungi diri dan asetnya, dan tekanan emosional yang meningkat membuat hatinya siap menghadapi konfrontasi yang lebih besar. Malam itu, Arini duduk di ruang kerja dengan cahaya lampu yang temaram. Tangannya gemetar saat menulis catatan dari pengawasan diam-diam yang ia pasang beberapa hari terakhir. Setiap gerak dan suara di rumah terekam di pikirannya, dan tekanan batinnya semakin meningkat. Bayangan Rizal dan Ibu Rika yang tersenyum menipu kini terasa lebih menakutkan,
mereka tidak lagi hanya menekan, tapi mulai berkolusi secara nyata. Saat Rizal dan Ibu Rika berbicara di ruang tamu, Arini duduk di balik tirai, mencoba mendengar tanpa ketahuan. Nada bicara mereka lebih rendah, tapi kata-kata yang terucap cukup jelas. Kamu pastikan dokumen itu selesai sebelum minggu depan. Kalau Arini mulai curiga, kita harus segera ambil tindakan, kata Rizal dengan nada lembut namun tegas. Ibu Rika menimpali dengan suara manis yang penuh tekanan terselubung. Tenang, sayang. Aku sudah siapkan rencana cadangan kalau dia mulai mengamati. Semua harus tetap berjalan lancar. Arini menelan ludah, dada terasa sesak. Kata-kata itu mengkonfirmasi semua kecurigaannya selama ini. Bakso yang membuatnya mual, tekanan untuk menandatangani dokumen, manipulasi emosi, semua adalah bagian dari rencana kolusi mereka. Tekanan emosionalnya meningkat tajam. Ia merasa terpojok, seolah berada di antara jurang ancaman yang nyata dan kewajiban menjaga kewaspadaan. Di tengah ketegangan itu, Vina datang diam-diam melalui pintu samping. Wajahnya serius namun penuh dukungan. Tanpa berbicara banyak, ia menyerahkan beberapa dokumen rahasia yang ia dapatkan dari kontaknya, termasuk catatan transaksi mencurigakan dan surat perjanjian yang menunjukkan niat Rizal dan Ibu Rika menguasai aset Arini. Arini menerima dokumen itu dengan tangan gemetar, mata berkaca-kaca. Ia menyadari bahwa semua bukti yang selama ini ia kumpulkan kini diperkuat oleh dokumen-dokumen ini. Tekanan batinnya meningkat, tapi ada dorongan baru yang lebih kuat, tekad untuk bertindak demi keselamatan dan haknya. Ia menatap dokumen, mencoba menenangkan diri. Hatinya bergolak antara rasa takut dan keberanian. Jika ketahuan memeriksa bukti atau dokumen, risiko menghadapi kemarahan Rizal dan Ibu Rika sangat besar. Namun, diam dan menunggu berarti ia tetap terjebak dalam permainan manipulatif mereka. Setelah Rizal dan Ibu Rika pergi sebentar, Arini menutup tirai, mengambil catatan dan dokumen rahasia, dan mulai menyusun strategi. Setiap bukti yang dikumpulkan menambah rasa percaya dirinya, tapi juga menambah ketegangan. Ia menyadari, langkah kecil yang ia ambil, mencatat, menandai, dan menimbun bukti, adalah langkah pertama menuju konfrontasi nyata yang akan datang. Budi datang melalui pintu samping, melihat ekspresi Arini yang tegang. Arini, aku lihat kamu berhasil menangkap sebagian percakapan mereka. Sekarang kita punya bukti lebih jelas. Tapi hati-hati, setiap langkah harus terukur, katanya sambil menepuk bahu Arini. Arini menarik napas panjang, matanya menatap bukti di mejanya. Ketakutan masih menghantui, tetapi ada dorongan logis yang semakin kuat. Ia harus melindungi aset dan dirinya sendiri, meski risiko yang dihadapi sangat tinggi. Tekanan emosional meningkat drastis. Ia merasa terpojok, tapi tekadnya mulai menguat. Arini menyalakan lampu kecil di meja kerja, menata dokumen dan catatan, dan memutuskan untuk menyimpan semua bukti dengan lebih aman sekaligus memulai rencana pengawasan yang lebih ketat. Keputusan ini berisiko tinggi jika ketahuan, tapi menandai titik kritis bagi Arini untuk menghadapi ancaman yang semakin nyata dari Rizal dan Ibu Rika. Tekanan batinnya mencapai puncak baru, dan keberanian mulai lahir dari ketakutan yang ia rasakan. Pagi itu, Arini duduk di ruang kerjanya, menatap dokumen dan catatan yang menumpuk di depannya. Cahaya matahari yang masuk dari jendela tidak mampu menenangkan rasa tegang yang membelit dadanya. Semalam, ia baru saja meninjau rekaman pengawasan dan bukti-bukti bakso yang membuatnya mual beberapa minggu sebelumnya. Sebuah rasa dingin menyelimuti tubuhnya saat ia menemukan satu hal yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ada jejak bahan kimia berbahaya, kemungkinan racun, yang memang sengaja dicampurkan pada bakso oleh Rizal dan Ibu Rika. Tangannya gemetar, tetapi logikanya segera mengambil alih. Ia membuka dokumen lain yang Vina berikan, menemukan surat perjanjian ilegal dan bukti transfer mencurigakan yang ditujukan untuk menguasai seluruh asetnya. Hatinya campur aduk, marah, takut, dan sekaligus lega karena setengah kebenaran akhirnya terbuka. Semua kecurigaannya selama ini terbukti bukan sekadar paranoia. Tiba-tiba, Budi muncul di ruang kerja dengan wajah serius. Ia duduk di samping Arini, menatap dokumen yang tersebar di meja. Arini, bukti ini sangat kuat, tapi kita harus sangat hati-hati. Kalau Rizal mulai curiga kamu sudah mengetahui sesuatu, semua bisa berbalik menjadi ancaman langsung, ucapnya menenangkan. Arini menarik napas panjang,
Matanya menatap bukti racun di sampel bakso dan dokumen ilegal. Budi, aku nggak pernah membayangkan seburuk ini. Mereka tidak hanya menekan aku soal dokumen, tapi juga nyawaku bisa terancam, bisiknya lirih. Rasa takut yang sebelumnya terselubung kini menjadi nyata, menekan setiap keputusan yang ia buat. Budi menepuk bahunya lembut. Itulah kenapa kita harus merencanakan langkah dengan sangat hati-hati. Kita mulai dari menyusun strategi hukum dan keamanan aset, tapi jangan sampai mereka menaruh curiga. Setiap langkah harus diam-diam, tapi pasti. Arini menatap dokumen dan bukti-bukti yang ada di mejanya, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa sekarang tidak ada ruang untuk keraguan. Rasa takut masih menghantuinya, tetapi dorongan logis dan tekad untuk melindungi diri dan aset mulai menguat. Ia mulai menyusun strategi, menyimpan bukti di tempat aman, menyiapkan langkah hukum jika diperlukan, dan merencanakan pengamanan aset secara sistematis. Seiring siang berganti sore, Arini merasa beratnya tekanan emosional bertambah. Setiap gerakan Rizal dan Ibu Rika yang ia amati melalui pengawasan membuatnya waspada. Ia membayangkan konsekuensi jika bukti ini ketahuan. Kemarahan mereka bisa menghancurkan segalanya. Namun, di sisi lain, mengetahui setengah kebenaran ini memberinya kekuatan untuk bertindak. Tekanan batinnya berubah menjadi dorongan hati-hati untuk merencanakan langkah strategis. Vina datang diam-diam lewat pintu samping, membawa amplop kecil berisi dokumen tambahan yang mungkin membantu Arini memperkuat bukti. Tanpa banyak bicara, Vina memberi kode agar Arini tetap berhati-hati dan menyimpan semua bukti dengan aman. Arini menangkap isyarat itu, dan perasaan lega sekaligus tegang menyelimuti dirinya. Ia menyadari bahwa bantuan teman dekat ini menjadi satu-satunya jalan untuk tetap aman. Sore itu, Arini duduk di balkon, menatap kota yang mulai gelap. Tangannya memegang amplop dan dokumen penting, napasnya berat. Ia menyadari bahwa langkah yang akan ia ambil berikutnya sangat berisiko, namun tidak ada pilihan lain. Untuk pertama kali, rasa takut dan tekad bekerja berdampingan, membentuk strategi hati-hati yang bisa menyelamatkan hidup dan asetnya. Arini menutup laci khusus di ruang kerjanya, menyimpan bukti racun bakso dan dokumen ilegal, sambil menatap catatan strategi hukum yang baru ia buat. Ia memutuskan untuk memulai langkah sistematis mengamankan aset dan bukti, diam-diam, sambil menyiapkan strategi hukum. Tekanan emosional meningkat tajam, konflik batin mencapai fase baru, antara takut jika ketahuan dan keberanian yang tumbuh dari setengah kebenaran yang kini terbuka. Keputusan ini berisiko tinggi, namun menjadi titik balik bagi Arini untuk menghadapi permainan manipulatif Rizal dan Ibu Rika. Pagi itu, Arini duduk di ruang kerjanya, menatap layar komputer dan catatan bukti yang telah ia kumpulkan. Cahaya matahari pagi menembus tirai, tetapi rasa tegang di dadanya tidak berkurang. Semua yang terjadi selama beberapa minggu terakhir, bakso yang membuatnya mual, tekanan dari Rizal dan Ibu Rika, pengawasan diam-diam, dan dokumen ilegal, menjadi alasan kuat untuk bertindak. Hatinya bergolak, takut tapi juga ada dorongan logis yang tak bisa diabaikan. Dengan napas teratur, ia mulai memindahkan sebagian aset penting ke rekening pribadinya yang selama ini ia simpan secara rahasia. Setiap klik dan formulir elektronik menimbulkan adrenalin di tubuhnya. Ia merasa seperti sedang menyeberang di atas jembatan tipis. Satu kesalahan bisa membuat Rizal dan Ibu Rika curiga atau lebih buruk lagi, mengancam keamanan dirinya. Sementara itu, Rizal muncul di ruang tamu dengan ekspresi agak berbeda dari biasanya. Matanya menatap Arini penuh perhatian, dan senyumnya terasa sedikit tegang. Arini, aku rasa ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Aku nggak punya bukti, tapi rasanya berbeda. Ucapnya sambil berjalan perlahan mendekat. Arini menelan ludah, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mencoba menenangkan ekspresi wajah dan nadanya, tetap tersenyum meski hatinya bergejolak. Oh, Riz, aku nggak tahu maksudmu. Semua baik-baik saja, jawabnya dengan suara tenang, berusaha menyembunyikan kegelisahan yang hampir tak tertahan. Rasa takut muncul kembali, Rizal mulai curiga. Namun, logika Arini mengingatkannya untuk tetap tenang. Jika ia panik atau menunjukkan reaksi berlebihan, itu bisa memicu kecurigaan lebih besar. Tekanan emosionalnya meningkat,
Namun kali ini rasa lega kecil muncul karena setidaknya sebagian aset sudah aman dari jangkauan Rizal dan Ibu Rika. Saat Rizal pergi, Arini duduk kembali, menarik napas panjang, dan menatap catatan serta bukti yang ia simpan rapi di laci khusus. Ia merasa lega karena langkah diam-diamnya berhasil, tapi ketegangan masih menyelimuti hatinya. Tekanan batinnya terasa ganda. Takut jika Rizal menemukan sesuatu, dan lega karena berhasil mengamankan aset yang sangat berharga. Budi muncul melalui pintu samping, wajahnya menenangkan. Arini, aku lihat kamu berhasil memindahkan aset tanpa ketahuan. Tapi ingat, ini baru langkah awal. Kita harus tetap hati-hati, jangan sampai mereka curiga. Arini menatap Budi dengan mata yang masih bersinar tegang. Budi, aku lega, tapi rasanya masih ada yang menekan. Setiap kali aku berpikir mereka bisa tahu, jantungku terasa berhenti, katanya lirih. Ia menyadari bahwa rasa takut dan lega kini bekerja berdampingan, membentuk konflik batin yang semakin kompleks. Ia memutuskan untuk membuat jadwal rutin pengecekan aset dan bukti, memastikan semuanya tetap aman tanpa meninggalkan jejak yang bisa dicurigai. Setiap langkah ia rencanakan secara hati-hati, mulai dari menandai dokumen, menyimpan catatan tambahan, hingga menyiapkan strategi bila Rizal atau Ibu Rika mulai bertanya lebih intens. Sore hari, Arini duduk di balkon, menatap langit yang mulai gelap. Tangannya memegang catatan strategi, napasnya berat tapi lebih terkontrol. Ia sadar bahwa keberanian kecil yang ia tunjukkan hari ini, memindahkan aset secara diam-diam, adalah awal dari perjuangan nyata untuk melindungi diri dan masa depannya. Arini menarik napas panjang, menatap layar komputer dan dokumen pentingnya, lalu memutuskan untuk melanjutkan pengamanan aset secara diam-diam dan menyiapkan strategi cadangan bila Rizal semakin curiga. Konflik batinnya tetap ada. Takut dan lega bercampur, tekanan emosional meningkat, tetapi tekadnya semakin kuat. Keputusan kecil ini berisiko tinggi, namun menjadi langkah penting menuju fase konfrontasi yang akan datang. Sore itu, Arini duduk di ruang kerja, menatap bukti racun bakso dan dokumen ilegal yang telah ia kumpulkan dengan hati-hati selama berminggu-minggu. Cahaya matahari yang masuk dari jendela membuat dokumen itu tampak lebih nyata, seolah menekankan bahaya yang selama ini bersembunyi di balik senyum manis Rizal dan Ibu Rika. Tekanan batinnya meningkat, rasa takut dan kewaspadaan bercampur dengan keberanian kecil yang mulai ia rasakan. Budi hadir di sampingnya, menepuk bahu Arini pelan. Sekarang saatnya berhati-hati tapi tegas. Jangan biarkan mereka tahu kalau kita sudah punya bukti, katanya sambil menatapnya serius. Arini mengangguk, napasnya berat, menyadari bahwa konfrontasi yang akan ia lakukan harus strategis, tidak boleh terbuka secara publik. Malamnya, ketika Rizal dan Ibu Rika duduk di ruang tamu, Arini membawa sebagian bukti ke meja, menatap mereka dengan tatapan tenang tapi penuh makna. Rizal, Ibu, aku sudah meninjau semuanya. Ada beberapa hal yang harus kita bicarakan, ucapnya pelan. Nada suaranya tenang, tapi matanya menyiratkan ketegangan dan kewaspadaan. Rizal menoleh, senyum manisnya tetap ada, tapi mata itu kini sedikit menyipit. Arini, aku nggak mengerti maksudmu. Apa yang kau maksud dengan semua ini? Katanya sambil mencoba terdengar lembut. Ada nada manipulatif di balik nada itu, seolah menegaskan bahwa ia masih mengendalikan situasi. Ibu Rika menambahkan dengan senyum terselubung. Sayang, aku yakin ini hanya kesalahpahaman. Jangan biarkan hal kecil memecah keluarga, katanya, nada manis tapi penuh tekanan. Arini menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. Ia menatap dokumen dan bukti di depannya, kemudian menatap mereka berdua. Ini bukan kesalahpahaman. Bukti menunjukkan ada rencana mengambil alih asetku secara ilegal, dan ada indikasi penggunaan racun pada bakso yang aku makan. Aku tidak bisa diam lagi, ucapnya dengan tenang, menahan emosinya. Rizal tertawa pelan, berusaha terdengar santai. Arini, kamu terlalu emosional. Aku hanya ingin yang terbaik untuk kita. Kalau kamu merasa terancam, itu hanya perasaanmu sendiri. Aku tidak pernah melakukan apa yang kau tuduhkan. Arini merasakan tekanan batinnya memuncak. Kata-kata Rizal memanipulasi, menolak kesalahan, tapi logikanya menunjukkan sebaliknya. Ia sadar bahwa menghadapi mereka secara emosional bukan strategi.
Tekanan meningkat, rasa takut beradu dengan dorongan logis dan tekad untuk melindungi diri dan aset. Budi menepuk tangan Arini pelan dari samping, memberi sinyal agar tetap tenang. Arini menunduk sebentar, menyesuaikan napasnya. Ia menyadari satu hal penting, langkah hukum dan saksi akan menjadi kunci. Ia harus menunggu momen yang tepat untuk bergerak lebih jauh, sambil tetap menjaga posisi aman. Setelah pertemuan itu selesai, Arini duduk kembali di ruang kerja, matanya menatap bukti dan dokumen. Tekanan emosionalnya belum mereda. Rasa takut, marah, dan kewaspadaan bercampur menjadi satu. Ia menyadari bahwa konfrontasi ini baru sebagian, dan masih banyak langkah hati-hati yang harus ia rencanakan. Arini menulis catatan strategi baru, menandai bukti-bukti yang perlu diamankan, dan membuat jadwal pengawasan lebih ketat. Setiap gerakan harus tersusun rapi agar Rizal dan Ibu Rika tidak mencurigai apapun. Hatinya bergolak, antara takut ketahuan dan lega karena berhasil menegaskan bahwa ia tahu rahasia mereka. Arini menyalakan lampu meja kerja, menatap dokumen pentingnya, dan memutuskan untuk mengamankan saksi tambahan, menyusun strategi hukum lebih matang, dan tetap menahan konfrontasi publik, sambil terus mengawasi gerak-gerik Rizal dan Ibu Rika. Tekanan batinnya meningkat tajam. Rasa takut tetap ada, tapi keberanian dan tekad untuk melindungi aset dan diri sendiri mulai menguat. Keputusan kecil ini berisiko tinggi, namun menjadi titik penting menuju puncak konflik. Hari itu terasa berbeda sejak pagi. Arini duduk di ruang kerjanya, matanya menatap bukti-bukti racun bakso, dokumen ilegal, dan catatan pengawasan diam-diam yang telah ia kumpulkan selama berminggu-minggu. Cahaya matahari menembus tirai, namun ketenangan tidak pernah hadir di hatinya. Tekanan batinnya meningkat tajam, karena hari ini ia harus mengambil langkah paling menentukan sejauh ini. Budi dan Vina berada di sampingnya, menatap dengan tatapan penuh dukungan. Arini, kita ada di sini bersamamu. Ini langkah yang benar, tapi ingat, mereka akan menolak dan berusaha menekanmu, ucap Budi pelan. Arini mengangguk, menelan ludah. Napasnya berat, hati dan pikirannya bergolak. Ia tahu keputusan ini berisiko tinggi, tapi rasa takut harus diimbangi dengan keberanian yang selama ini ia bangun. Ia menatap Vina, yang memberi kode dukungan, lalu menyiapkan amplop berisi semua bukti untuk diserahkan ke polisi. Saat Arini tiba di kantor polisi, hatinya berdebar. Semua bukti di tangannya bukan hanya soal dokumen dan racun, tapi juga keamanan hidupnya. Ia menyerahkan bukti itu kepada petugas, menjelaskan dengan tenang kronologi peristiwa dan perilaku Rizal serta Ibu Rika. Tak lama kemudian, polisi menyiapkan panggilan untuk Rizal dan Ibu Rika. Arini menunggu di ruang tamu kantor polisi dengan Budi dan Vina di sisinya. Tekanan emosionalnya meningkat, setiap detik terasa menegangkan, karena ia tahu konfrontasi yang sesungguhnya akan segera terjadi. Rizal tiba dengan wajah merah padam, marah dan berusaha menutupi ketakutannya. Arini, kamu gila. Apa maksudmu membawa semua ini ke polisi? Aku tidak pernah melakukan apapun yang kau tuduhkan. Teriaknya, suaranya bergetar oleh kemarahan dan pertaruhan emosional yang tinggi. Ibu Rika mengikuti di belakangnya, tersenyum manis tapi penuh tipu daya. Sayang, aku yakin ini hanya salah paham. Jangan biarkan emosi menguasai kita, katanya. Tapi nada manisnya tidak mampu menyembunyikan kecemasan yang muncul ketika bukti nyata di hadapan polisi. Arini menatap mereka berdua. Napasnya teratur tapi mata penuh tekad. Ini bukan salah paham. Bukti ini jelas menunjukkan niat kalian menguasai asetku secara ilegal dan membahayakan nyawaku. Aku tidak bisa diam lagi, ucapnya dengan tenang, menahan gejolak emosinya agar tetap terlihat rasional. Polisi memanggil Budi dan Vina sebagai saksi. Keduanya memberikan pernyataan yang menguatkan kebenaran Arini. Vina menyerahkan dokumen tambahan, sementara Budi menjelaskan catatan pengawasan dan bukti perilaku mencurigakan Rizal dan Ibu Rika. Ketegangan memuncak. Rizal mencoba membantah, memanipulasi kata-katanya, menolak kesalahan, dan menuduh Arini berlebihan. Namun, tekanan emosional Arini kini berbeda. Rasa takut masih ada, tapi tekad dan keberaniannya lebih kuat. Ia menyadari bahwa langkah hukum dengan saksi yang jelas adalah satu-satunya cara untuk melindungi diri dan asetnya.
Setiap detik konfrontasi ini menambah keberanian dan kesadaran bahwa ia tidak lagi bisa tunduk pada intimidasi. Saat polisi menegaskan akan menindaklanjuti kasus ini, Rizal menatap Arini dengan mata yang menyala-nyala oleh amarah dan frustrasi. Ia berusaha memengaruhi situasi dengan kata-kata manisnya, tapi tidak ada lagi ruang bagi manipulasi. Arini tetap tenang, memegang bukti di tangannya, merasakan campuran lega dan ketegangan yang mendalam. Arini duduk kembali di ruang tunggu kantor polisi. Napasnya mulai stabil meski ketegangan masih terasa. Ia menatap Budi dan Vina dengan mata penuh tekad. Ia memutuskan untuk menyerahkan seluruh bukti dan saksi ke pihak berwenang, sementara tetap menyiapkan strategi cadangan jika Rizal dan Ibu Rika mencoba melawan di luar hukum. Tekanan batinnya mencapai puncak. Takut akan balas dendam Rizal, lega karena kebenaran terungkap, dan kesiapan menghadapi risiko besar berikutnya. Pagi itu terasa sunyi di rumah Arini. Cahaya matahari masuk lembut melalui jendela, tetapi udara tenang tidak mampu menenangkan hatinya sepenuhnya. Semalam, kabar dari polisi datang. Rizal dan Ibu Rika ditangkap. Langkah manipulatif mereka akhirnya runtuh di depan hukum. Namun bagi Arini, kemenangan ini bukan hanya soal rasa lega. Ada luka yang membekas, akibat pengkhianatan suami yang selama ini ia percayai. Ia duduk di ruang tamu, menatap jendela, tangan memegang secangkir teh yang masih panas. Rasanya hangat, tetapi tidak mampu menenangkan gejolak emosionalnya. Ia ingat senyum manis Rizal, yang dulunya membuatnya merasa aman, kini berubah menjadi bayangan tipu daya yang memengaruhi setiap keputusan dan perasaannya. Rasa sakit itu nyata, campuran kekecewaan, pengkhianatan, dan kemarahan yang lambat laun harus ia hadapi sendiri. Budi datang membawa surat dari polisi, memperlihatkan bahwa semua dokumen dan bukti yang diserahkan Arini terbukti kuat, cukup untuk menahan Rizal dan Ibu Rika di penjara. Arini, ini sudah berakhir. Mereka tidak bisa lagi mempengaruhi atau menekanmu, kata Budi, suaranya lembut tapi tegas. Arini mengangguk, mata berkaca-kaca. Aku lega, Bud, tapi aku tidak bisa menahan rasa sakit ini. Semua yang aku percayai dihancurkan begitu saja, jawabnya lirih. Ia menyadari bahwa konflik eksternal memang selesai, tapi konflik batinnya tentang kepercayaan, keamanan, dan pengkhianatan masih harus ia hadapi. Vina hadir diam-diam, duduk di sampingnya dan menepuk tangan Arini pelan. Kau sudah kuat, Arini. Tapi wajar kalau hatimu masih terluka. Ini butuh waktu, kata Vina, menegaskan dukungan moral yang selama ini membuat Arini bertahan. Arini menatap dokumen yang tersimpan di meja, lalu memandang keluar jendela. Ia melihat dunia yang tetap berjalan meski hidupnya sempat terguncang hebat. Rasa lega perlahan hadir, tapi hati kecilnya masih bergelora. Ia tahu, membangun kembali kepercayaan pada orang lain, bahkan pada dirinya sendiri, akan menjadi proses panjang. Tekanan emosional Arini kini berubah, dari ketakutan dan waspada, menjadi luka dan kewaspadaan yang tenang. Ia mulai menyadari bahwa kemenangan ini bukan hanya tentang mengalahkan Rizal dan Ibu Rika, tapi juga tentang mengambil kembali kendali atas hidupnya sendiri. Setiap langkah hati-hati yang ia lakukan selama ini, mulai dari mengamankan aset, mencatat bukti, hingga melibatkan Budi dan Vina, kini membuahkan hasil. Arini tahu bahwa rasa sakit akibat pengkhianatan suami akan menjadi bekas yang membekas di hatinya. Ia memutuskan untuk meluangkan waktu sendiri, menata kembali rutinitas, dan belajar mempercayai naluri serta logikanya. Strategi hukum sudah berhasil, ancaman eksternal teratasi, tapi langkah berikutnya adalah menyembuhkan luka batin dan membangun kembali kepercayaan diri. Arini duduk di balkon, memandang kota yang mulai malam, tangan memegang catatan rencana masa depan. Ia memutuskan untuk memulai proses pemulihan diri, menjaga aset yang telah diamankan, dan belajar mempercayai naluri sendiri lebih dari orang lain. Tekanan batin berubah dari ketegangan akut menjadi kewaspadaan tenang, dengan luka emosional yang masih terasa, menandai awal perjalanan baru bagi Arini. Arini membuka matanya di pagi yang tenang, cahaya matahari menembus tirai kamar dengan hangat. Rumah yang dulu terasa penuh ketegangan kini hening. Hanya sesekali terdengar suara burung dan angin lembut dari jendela balkon. Ia menarik napas panjang, merasakan kebebasan yang selama ini terasa mustahil. Segala manipulasi Rizal dan Ibu Rika telah berakhir.
ancaman fisik dan finansial yang menekannya berbulan-bulan kini sirna. Namun, kebebasan ini datang dengan harga, luka batin yang tak bisa langsung hilang, kepercayaan yang harus dibangun ulang, dan kewaspadaan yang kini menjadi bagian dari hidupnya. Budi datang membawa secangkir kopi, senyum hangat di wajahnya. Pagi, Arini. Bagaimana rasanya hidup tanpa bayangan Rizal dan ibunya? Tanyanya, duduk di kursi dekat meja sarapan. Arini tersenyum tipis, menahan emosi yang masih mengambang di dada. Leganya luar biasa, Bud. Tapi tetap ada rasa sakit. Sulit percaya sepenuhnya pada orang lain sekarang. Jawabnya, matanya menatap Budi dengan rasa syukur sekaligus kewaspadaan. Ia menyadari bahwa walau ancaman eksternal hilang, konflik batin tentang kepercayaan dan cinta yang pernah salah arah masih ada. Budi menepuk tangannya pelan, menenangkan. Itu wajar. Kamu sudah melalui begitu banyak, Arini. Yang penting, kamu selamat, dan asetmu aman. Kita bisa mulai membangun semuanya lagi, perlahan tapi pasti. Di sisi lain, Vina menatap Arini dengan mata terpercaya. Dan aku akan tetap di sini sebagai rekan kerja, mendukungmu. Kita bisa menyusun proyek baru, memastikan masa depanmu aman dan terkontrol, kata Vina. Kehadiran Vina memberi Arini rasa aman profesional. Sesuatu yang dulu hilang karena manipulasi Rizal dan Ibu Rika. Arini menatap dokumen dan catatan strategi yang ia simpan rapi. Setiap lembar adalah bukti perjuangan, ketekunan, dan kewaspadaan yang membawanya selamat dari bahaya. Ia merasakan campuran lega dan kekuatan baru, sadar bahwa hidup mandiri kini bukan sekadar pilihan, tapi kebutuhan. Ia mulai menata ulang rutinitasnya, memeriksa aset secara rutin, menegaskan batas dengan orang-orang sekitar, dan selalu mempercayai nalurinya. Siang hari, Arini berdiri di balkon, menatap kota yang sibuk di bawahnya. Angin menerpa wajahnya, seakan menghapus sisa ketegangan yang menempel. Ia tersenyum, bukan senyum polos tanpa makna, tapi senyum yang lahir dari kemenangan batin. Ia tahu, perjalanan panjang untuk menegakkan kebenaran dan melindungi diri telah mengajarkan banyak hal, tentang keberanian, logika, naluri, dan arti cinta yang sehat. Arini menoleh ke arah Budi dan Vina yang tengah membicarakan proyek kerja baru. Ia merasa bersyukur, karena dukungan mereka nyata, bukan manipulatif. Ia menepuk meja sebentar, lalu berkata dengan suara lembut tapi mantap, "Aku ingin menyampaikan sesuatu kepada semua orang yang mungkin membaca ceritaku. Percayalah pada naluri kalian. Lindungi diri dan asetmu. Jangan biarkan cinta atau kepercayaan menutup mata pada bahaya yang nyata." Kata-kata itu mengalir dari hatinya, bukan sekadar peringatan, tapi pesan pengalaman. Ia tersadar bahwa setiap keputusan hati-hati, setiap strategi, dan setiap bukti yang dikumpulkan adalah bagian dari proses bertahan hidup yang penuh makna. Ia menutup catatan dan dokumen dengan lembut, memandang Budi dan Vina, lalu kembali menatap kota. Senja mulai turun, cahaya oranye menutupi langit, membentuk siluet yang menenangkan. Arini berdiri di balkon, matanya memantul di langit yang luas. Rasa takut, marah, dan sakit hati perlahan menenangkan diri. Yang tersisa adalah kewaspadaan tenang dan rasa aman baru. Senyum di wajahnya kini penuh makna, simbol kemenangan batin, pengendalian diri, dan kebebasan yang diraih dengan harga yang layak. Arini menarik napas panjang, menutup mata sejenak, dan berkata dalam hati, "Ini baru permulaan hidupku yang mandiri, waspada, dan bijak. Aku selamat, aku kuat, dan aku bebas." Tekanan batin kini berubah dari ketegangan akut menjadi kewaspadaan stabil, luka emosional masih ada tetapi terkendali, dan kehidupan baru yang bermakna telah dimulai. Cerita Arini mengajarkan kita bahwa keberanian dan kewaspadaan adalah kunci dalam menghadapi orang dan situasi yang berpotensi membahayakan. Percayai nalurimu, lindungi diri dan asetmu, dan jangan biarkan cinta atau kepercayaan menutup mata pada bahaya. Setiap langkah hati-hati, setiap bukti yang dikumpulkan, dan setiap dukungan dari orang terpercaya bisa menjadi perisai paling berharga dalam hidup. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Arini. Semoga kisah ini memberi inspirasi untuk tetap tegar, waspada, dan bijak dalam setiap pilihan hidup. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap jaga diri, percayai nalurimu, dan nikmati hidup dengan penuh keberanian. Salam hangat dari kami.